warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilson Sukron. Saya Nanda Muhammad Rama. Saya Ferdi Kurniawan. Di sini kami akan menjelaskan apa yang terjadi jika minyak bumi habis dan apakah energi penggantinya, serta kesimpulannya. Selamat menonton. 2000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilson Sukron. Di sini saya akan menjelaskan apa yang terjadi jika minyak bumi habis tapi belum ada penggantinya. Beberapa contoh yang akan terjadi jika minyak bumi habis tapi belum ada penggantinya, yaitu sebagai berikut. 1. Transportasi akan lumpuh. Sekitar 90% kendaraan dunia ini menggunakan bahan bakar berbasis minyak bumi. Jika habis secara tiba-tiba dan belum ada energi alternatif, maka sistem logistik, transportasi publik, dan mobilitas harian masyarakat akan berhenti. Ini akan berdampak pada industri makanan, obat-obatan, dan bahan berkebutuhan pokok. Potensi kelaparan dan krisis kesehatan pun meningkat. 2. Krisis industri dan ekonomi. Industri tidak hanya menggunakan minyak bumi sebagai bahan bakar, tetapi juga bahan baku utama, misalnya dalam petrokimia, plastik, dan pupuk sintesis. Kehabisan minyak bumi tanpa substitusi akan menyebabkan keruntuhan pada rantai produksi industri. PHK massal, inflasi ekstrim, dan resesi ekonomi global akan sulit dihindari. 3. Energi listrik tidak stabil. Banyak pembangkit listrik di berbagai negara masih menggunakan minyak atau turunannya. Walaupun sebagian sudah beralih ke batu bara atau gas, tanpa transisi ke energi terbarukan, pasokan listrik bisa terganggu, menyebabkan pemadaman massal atau blackout yang bisa memicu kekacauan sosial. 4. Keruntuhan sistem pertanian modern. Traktor, mesin, pupuk, dan pestisida modern bergantung pada minyak bumi. Jika habis, maka sistem pertanian intensif akan terhenti. Hasil panen akan menurun drastis dan harga pangan melonjak. Dunia bisa mengalami krisis pangan besar-besaran. 5. Ketidakstabilan sosial dan politik. Negara-negara yang siap akan menghadapi protes, konflik sosial, dan bahkan perang sumber daya. Negara yang sebelumnya kaya karena ekspor minyak bisa mengalami keruntuhan ekonomi. Ketidaksetaraan global juga bisa memburuk. Negara maju mungkin lebih siap menghadapi krisis ini dibanding berkembang. 6. Perubahan gaya hidup dan nilai sosial. Ketika energi murah tidak lagi tersedia, maka masyarakat harus kembali pada gaya hidup yang lebih lokal, sederhana, dan rendah konsumsi. Bisa jadi ini membuka peluang untuk membangun sistem sosial yang lebih berkelanjutan. Namun transisinya akan penuh tantangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Muhammad Rama dari kelas 10-5. Sini saya akan menjelaskan apakah ada energi pengganti untuk energi tidak terbarukan. Jawabannya ada, yaitu energi alternatif. Energi alternatif merupakan solusi potensial untuk mengatasi krisis yang mungkin terjadi jika minyak bumi habis. Beberapa energi alternatif yang dapat dijadikan sebagai pengganti minyak bumi yaitu tenaga surya. Energi matahari dapat dikonversi menjadi energi listrik atau panas melalui panel surya. Lanjut, tenaga angin. Energi angin dihasilkan dari turbin yang berputar. Ini adalah sumber energi terbarukan yang bersih dan dapat diandalkan, terutama di daerah dengan kecepatan angin yang konsisten. Lanjut, tenaga air. Energi potensial dari air yang mengalir untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. Ini adalah salah satu sumber energi terbarukan yang paling banyak digunakan dan dapat ditemukan di sungai-sungai besar. Lanjut, energi geotermal. Energi panas bumi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Ini adalah salah satu sumber energi yang stabil dan berkelanjutan serta ramah lingkungan. Selanjutnya, bahan bakar hayati. Bahan bakar ini dibuat dari bahan-bahan organik seperti tumbuhan dan limbah-limbah pertanian. Ini termasuk etanol, biodiesel, dan gas biomasa. Energi plasma. Energi plasma adalah teknologi yang menggunakan gas plasma untuk menghasilkan listrik. Energi ini adalah sumber energi yang sangat efisien dan dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk permurnian air dan pengobatan medis. Dan cara sederhana untuk menghemat energi tersebut adalah 1. Mematikan televisi jika tidak dipakai. Yang kedua, menggunakan energi terbarukan seperti yang saya bilang sebelumnya. Dan yang ketiga, menggunakan listrik secara hemat dan tidak boros. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few minutes later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdi Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan apa yang terjadi jika minyak bumi habis. Apakah ada energi alternatifnya? Minyak bumi merupakan salah satu sumber daya alam paling vital yang menopang kehidupan modern manusia. Hampir seluruh aspek kehidupan saat ini, mulai dari transportasi, industri, pertanian, hingga mengubah rumah tangga
tidak bisa dilepaskan secara minyak bumi, baik sebagai bahan bakar maupun sebagai bahan-bahan baku utama. Namun di balik peran-peran penting, minyak bumi adalah sumber daya yang tidak terbarukan, yang artinya jika habis kita tidak bisa memproduksi kembali dalam waktu singkat. Apabila suatu saat minyak bumi benar-benar habis dan umat manusia belum menyiapkan pengganti secara memadai, maka dampak sangat besar. Seluruh kita akan menghadapi kelumpuhan sistem transportasi dan logistik global, terganggu distribusi bahan-bahan pokok, menurun produksi pangan akibat lumpuhnya sistem pertanian modern, dan hancurnya sektor industri yang selama ini bergabung pada energi fosil. Hal ini tertentu akan memicu krisis ekonomi, meningkat angka pengangguran, dan bahkan potensi konflik sosial serta tidak kestabilan politik di banyak wilayah dunia, termasuk Indonesia. Namun krisis ini tidak bersifat mutlak dan dapat dihindari sejak sekarang jika mengambil langkah-langkah transformatif menuju transisi energi. Dunia telah mengenal berbagai bentuk energi alternatif yang dapat menggantikan minyak bumi, seperti energi surya, energi angin, energi panas bumi, hidrogen, dan energi nuklir. Masing-masing memiliki potensi bahan bakar, namun membutuhkan dukungan serius dalam bentuk kebijakan pemerintah, riset dan mengembangkan teknologi, serta partisipasi aktif masyarakat untuk berubah ke arah yang hidup yang lebih hemat energi dan berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih.